Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah, semoga pengaosan kita wiwiti kanthi waosan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, alhamdulillah kula panjenengan tasih urip, tasih menangi Ramadan nggih saestu. Soale pinginane tengen kula mun enten sing diabsen teng Gusti Allah nggih. Kalau kita masih hidup berarti kita diberi kesempatan 3 hal. Yang pertama ya pancen nggih urip, mari kita gunakan untuk memperbaiki kualitas hidup. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kegembiraan. Okay. Yang kedua, kongkulan panjenengan badhe diaksen dening Allah agar genurip monggo disempat-sempataken nyuwun ngapunten dhateng Allah supadosa begitu diaksen semua dosa kita sudah bersih. Itu. Yang ketiga, karena kita akan menghadapi pertanyaan kubur, bisakah sisa umur yang kita miliki untuk memperbanyak amal soleh? Sebab sing bisa nulungi kulolan panjenengan di alam kubur hanya amal soleh. Bapak Ibu, mari kita bersyukur berapapun umur yang kita miliki, 3 hal tadi tidak boleh kelewatan. Memperbaiki kualitas hidup. Yang kedua adalah untuk memperbanyak mohon ampun pada Allah. Dan yang ketiga, ngadah-ngadahkan amal soleh. Nah, dalam rangka hal itu, mari pada pertemuan sore ini kita merenung kepada berbenah mengapa Allah dahului kita bersedekah, berinfak, berbagi kasih, berzakat. Yang utama ini pun di bulan Ramadan. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendengar ayat hadis yang berkait dengan zakat, infak, sedekah. Tinggal kita menindaklanjuti supados termotivasi. Monggo Bapak Ibu, kita awali dengan suatu kesadaran. Dene kula panjenengan menika kagunganipun Allah. Sering kita mendengar bahkan mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apal Arabe, apal artine, tapi biasanya orang ngucap niki hanya karena musibah, karena sedih. Padahal kalimat ini dikatakan tidak hanya saat kita sedih, saat kita kena musibah, tapi saat kita berjuang. Mari perlahan. Nek diterjemahkan perkataan inna saat temene ingsun lillahi kagungane Allah wa inna lan ingsun ilahi maring Allah rajulun bakal bali. Niki kalimat dasaripun. Nah sekarang yang perlu kita pahami adalah filsafatnya. Bapak Ibu, menawi kula lan panjenengan wis wani ngucap innalillah, aku iki sesungguhnya aku adalah milik Allah, maka nah niki wonten konsekuensinipun. Mari kita pahami segala milik kita adalah milik Allah. Saya ulang, aku ini milik Allah, maka segala milikku, bojoku, anakku, lemariku, kursiku, mejaku, harta bendaku, pangkat jabatanku milik Allah. Monggo kita lafalkan bersama innalillah. Monggo. Sesungguhnya aku milik Allah, maka segala milikku adalah milik Allah. Harus
gunakan sesuai kehendak Allah, dengan cara-cara Allah dan aturan Allah. Dan jauh kita, jiwa raga kita, pikiran perasaan kita niku kagungane Allah. Maka otomatis ini akan kalau mandan luweh nggih, mejane, korsine, kasure, umahe milik kita juga milik Allah. Anak bojoku juga milik Allah. Maksudnya apa? Kalau suatu saat anak dan bojo kita dibutuhkan Allah, ninggalaken omah kon mulang ngaji misale, kon buka madrasah niki nggih, mau kula mriki ada bapak-bapak mungkin dengan cucu apa anaknya nggih buka nyaponi tata, itu berarti dia lagi dicabut dari keluarga dan keluarga menginfakkan orang tersebut kepada kepentingan agama. Jadi kalau suatu saat anak istri kita atau suami kita diperlukan Allah, mungkin berdakwah sampai jauh, mungkin kerja bakti bersih-bersih masjid, itu berarti sedang milik Allah. Suami panjenengan, istri panjenengan, anak panjenengan tidak hanya milik panjenengan, tapi yang jelas adalah milik Allah. Sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Allah untuk kepentingan Allah, kula panjenengan kudune ikhlas napa ikhlas? Ikhlas. Nggih. Saya ulang. Segala milik kita harus digunakan sesuai kehendak Allah. Ketika Allah, wahai orang-orang yang beriman, ambillah zakat. Perintah zakat itu tidak yuk pada berzakat, tapi ambillah zakat. Semune apa? Semune maksa. Mau tidak mau orang harus berzakat. Ini ada cerita Pak Sugeng Sukoyo, lurah Pakistan sekitar tahun 90-an, membawa desa Pakistan jaya. Karena apa? Lazis, lembaga amal zakat infak sedekah. Terus beliau menyadarkan bahwa harta kita adalah milik Allah. Yuk agar Allah dahului, Allah meminta kita kudu manut. Dapat lurah nyontoni infak nang masjid itu ora kelentrung niku mboten kresek kene nggih. Nah, suwe-suwe napa Pak Lurah memberitahu kalau panen itu zakatnya adalah 10%. Nah, wong Pakistan tidaklah kebanyakan petani kentang Bapak Ibu. Maka apa? Kalau infak Jumatan itu tidak 1 juta 2 juta perolehannya, tapi puluhan juta. Bayangkan 3 orang saja panen kentang hari itu atau minggu itu memberikan 10%, Masya Allah, pun puluhan juta. Maka apa yang terjadi di desa Pakistan ketika kami jadi guru SMA Muhammadiyah ke sana, orang anak dalan blok saat itu loh Pak, jaringan rame-rame BLT, bansos dan sebagainya. Orang anak randa kapiran. Maksudnya dirumati nak desa dengan najis sebagainya. Tidak ada fakir tiket rebes pilih. Nah, sampai Pak Lurah itu ditanya dalam forum seminar, Pak, kok bisa seperti itu? Ya awalnya kami gojek dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid, menyadarkan harta kita sesungguhnya bukan milik kita, tapi titipane Allah, kagungane Allah. Nah disuwun Allah ya kita harus siap. Nah sampai sekian tahun anak wong degel siji Pak, orang gelem zakat. Akhirnya Pak Lurah diskusi dengan Pak Mau Desa, kalau hansip kayak wong telung dinamane garep panen, kerahkan hansip untuk matok Pak, dipatok kali kemudian dipasang rafia dingeh 1/10. Undang fakir miskin pun pada peduli kentang itu. Temenan Pak, pada hari hanya sing duwe urung teka fakir miskin wis pada
beduli ketan yang dipetak 1/10. Lah sing duwe Pak Lurah ini kan kepripun? Ini bukan milik kamu, ini milik Allah yang 10% ini. Pak Lurah lamun ngat sini kula isin yang isin keberikan kula tak setor mawon. Itu sukses nggih. Sebelum Jogokarian terkenal, sebelum sekarang ada Basnas, itu tak sugeng supaya Lurah Pakisan sudah seperti itu. Baik, kita mulai, kita sadari bahwa aku milik Allah, segala milikku adalah milik Allah. Nek disuwun sewaktu-waktu, dipinjam sewaktu-waktu oleh Allah, kita harus ikhlas, harus siap. Dan penggunaannya adalah harus sesuai dengan caranya Allah, aturannya Allah. Nah, kita punya harta benda garuk butuh sandang pangan papan, ya sandang pangan papan sing sesuai aturannya Allah. Aja sing haram, sing subhat, sing makruh ditukoni, digo utawane dipangan. Oke. Gawe omah ya omah sing syar'i, nggih. Sing di rumah itu ada pesolatan. Bapak Ibu, di rumah kita ada pesolatan betul? Malu kita pada Allah, omai apik, anak tamu garap sholat bingung. Ya setidaknya buat kita lah sholat malam atau sholat sunnah. Okay? Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita yakin kita milik Allah, segala milikku adalah milik Allah, harus saya gunakan dengan aturan Allah. Pertanyaan kita, apakah sepakat? Apakah kalimat ini benar? Atau menunggu? Apakah kita sadar bahwa kita milik Allah? Ya. Apakah kita sudah yakin bahwa segala milik kita adalah milik Allah? Yakin? Bukan karena hasil kerjaan jenengan. Kalau jenengan dua sama, dua rumah, dua kendaraan, dua HP, itu kagungannya Allah apa hasil kerja jenengan? Salah satunya. Kalau nggak kerja, khususnya makanya turun anyar. Turun itu nggak mau bersedekah karena ngomong begitu. Loh, yang kerja tersenyum, keringat senyum lah. Kenapa harus dibagikan untuk zakat infak sedekah? Saya ulang Bapak Ibu, kita punya mobil, punya rumah, punya jam, punya apapun di rumah. Itu milik Allah apa hasil kerja kita? Milik Allah. Kita kerja nanti dengklan paribasane Bapak Ibu agar Allah tidak memberi orang unik, tidak mendapatkan malah kelangan. Pada saat COVID saya tanya pada tetangga saya yang supir angkot, Pak betul tindak? Oh alah mangkat keburi Pak Min, mangkat wis tuku bensin, mubeng-mubeng kosong dawa, mangkat pahal orang oleh apa-apa malah kehilangan duit untuk bensin itu. Logika bahwa kita memiliki sesuatu bukan karena hasil kerja kita, tapi karena Allah ridho dan itu Allah memberikan, Allah dunungaken. Oke, kalimat ini apakah sudah disepakati? Temenan, ini pertanyaannya nggak baik-baik. Kesepakatan kita dengan Allah membawa konsekuensi. Ya sepakat tidak sepakat ya memang ini aturannya. Ya apa betul? Oke, maksudnya sore ini kita mulai memahami innalillah tidak hanya di lambe, tapi kita aku milik Allah, segala milikku adalah milik Allah. Nek disuwun utawane diambil dening Allah nyong kudu ikhlas. Nggih. Nun sewu Pak, misal saya punya kendaraan motor lah. Tiba-tiba tanggane merebes mini Pak Win, ngambil motornya Pak Win, gue jujuk bae nyong bae dadane sesek atau gawe maring puskesmas. Janjane yang pinjam itu adalah Allah. Allah lagi muji pada saya, jajal kayak motornya Wiwin, tak siri, nyong tak perintah karo tanggane, tak gawe meriang. Si tak kon lembung maring Wiwin, priwe sikape Wiwin. Ya motor si anak loro, tapi siji garep nggo mulang ngaji, siji kok biyemunya nganu garep kondangan.
Nah kok kira-kira baru rumah sakit pirang jam, ini tanda-tanda wong ora ikhlas. Padahal itu sesungguhnya Allah yang datang, yang hadir menghadap saya itu Allah lewat wujud makhluknya. Sing nembung, sing nakdiraken niki Allah, sing nyetir orang itu datang ke tempat saya sinten? Allah. Dia bergerak itu karena takdir Allah. Jadi aja ngomai, kau lah orang kan nyeleh bae, motor nyeleh piring si member lah motor nyeleh. Halo? Harta kita milik siapa? Allah. Kalau dipinjam boleh nggak? Boleh. Disiwon boleh nggak? Boleh. Disiwon Allah. Disiwon Allah kan bisa ke? Harta kita kobaran. Kan dijawab kan Gusti Allah. Ya bener. Harta kita kemalingan. Kayak Wiwin kak ketone harta bendanya anak sing ora resik, anak maling, jimot. Maka ketika kita kemalingan, kita mencoba berdoa, ya Allah, semoga yang diambil itu adalah sesuatu yang memang kurang bersih dari saya. Jadi sing ora dicolong anu resik kabeh. Ya Allah, muga-muga maling sing nganggo oleh hidayah, sing nyolong oleh hidayah. Aja disibati. Tapi dolar kayaknya jajal kemalingan dewek. Oke, kalau kita sampai ke situ Pak, kemalingan, kebakaran, kerampokan, HP ini digalang dalan orang stres, sadar. Ini HP ini juga milik Allah. Kalau Allah nak dirakan, kok kadang-kadang nah ini sih bahaya teman ini Pak. Si ini manjat setetek, ini HP ini melo manjat bisa gigal. Ketemu di relasi nemu pelajar sing anu lagi butuh HP. Itu cara Allah meminjam atau meminta kita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalimat berikutnya, tirukan saya. Wa inna. Dan sesungguhnya aku ilaihi kepada Allah raji'un, akan kembali secara fisik jiwa raga Bapak Ibu. Kulolan panjenengan badhe wangsul, badhe ditimbali Allah. Tadi kita matur, aku milik Allah, segala milikku milik Allah. Okay? Kalau aku akan kembali pada Allah, maka segala hartaku, segala milikku, pangkatku, jabatanku, umatku, anak bojoku harus saya kembalikan kepada Allah. Nek ana masalah anak bojoku, harta bendaku, pegawaianku, pangkat jabatanku, saya kembalikan masalah itu kepada Allah. Non sewu Pak. Kalau kita mampu punya prinsip seperti itu, kita akan menjadi orang yang tenang sekali, orang mulia sekali. Contoh kasus Pak, Syekh Ali Jaber lagi mulai kayak ini teng panggung Pak. Tiba-tiba ada pengunjung datang, terus munggah panggung, terus nusuk Pak. Punggungnya Syekh Ali Jaber itu ditusuk, terluka, geletak, digawa mari rumah sakit. Setelah siuman, Syekh Ali Jaber ditanya oleh polisi, Syekh, bagaimana pendapat Anda terhadap penusuk Anda? Apakah Anda marah? Apakah Anda dendam? Jawab Syekh Ali Jaber adalah, Pak Polisi, kalau yang saya lihat adalah penusuk, hanya yang saya lihat penusuk, saya marah. Dan pulang ngaji nyender ya orang, ngalok naya orang, merugikan juga tidak, ngerepotin dia juga tidak, ngundang dia juga tidak. Apa salah saya? Saya ditusuk. Saya dan anak buah saya, bolo purawa saya berhak marah. Lalu, nah Pak Polisi bilang begitu. Tapi yang saya lihat tidak hanya si penusuk, yang saya lihat adalah Allah yang menakdirkan. Syekh Ali Jaber mengembalikan peristiwa itu kepada Allah. Ya Allah, kalau tertusuk punggungnya ini pasti engkau tahu, pasti ini karena izinmu, karena takdirmu. Kalau kamu yang berkehendak ya Allah, aku tak berani melawan, aku tidak boleh bersulong. Ikhlas
Pak. Si ahli jawaban itu ikhlas, tidak stres, tidak gelap, tidak dendam. Begitu keluar dari rumah sakit, ngecek Pak polisi, tolong antarkan saya bertemu dengan penusuk saya. Loh, emang kenapa? Saya akan ucapkan terima kasih, dia menyadarkan bahwa saya harus hati-hati, dan saya akan ngasih hadiah pada penusuk saya. Si penusuk diberi hadiah apa? Ini karena mampu berprinsip wa inna ilaihi raji'un. Aku akan kembali kepada Allah. Masalahku, masalah bojoku, masalah harta bendaku, masalah yang berkait dengan keluargaku, saya kembalikan kepada Allah. Saya tidak perlu membalas. Kalaupun ada balasan, biarlah Allah yang membalas. Masya Allah. Ya Nabi Muhammad kan begitu. Di Beladogi, di Bukit Sur, Bukit Taif, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, angkat tanganmu kalau engkau berdoa agar kami menghancurkan mereka. Saya pokok gunung ini, tak uruk wongi. Tapi Nabi Muhammad enggak begitu. Jangan yang malaikat, mereka begitu karena belum paham ajaranku. Saya berharap mudah-mudahan kelak keturunan mereka menjadi mujahid. Ditungani Pak. Ini wong gemiwang kok wis sijak. Diamuk nakana-nakana, anak bala tentara, bala Kurawa pada datang, sikat. Ini sekali lagi karena mengembalikan permasalahan kepada Allah. Jadi kalau wani matur wa inna ilaihi rajiun, ku kembalikan segala urusanku dan urusan milikku kepada Allah. Kalau pun nanti ceritalah tentang ruangan ini. Wong kali bening Pak Supri juragan emas kemalingan saat itu Pak tahun 92 miliar. 2 miliar itu uang banget lupa. Ora stres, ora gila, malah tangga terbaru sedulur betapa kok jane kelangan apa ora sih? Lah kan gelelang-geleng kaya wis senyum-senyum, apa lapor polisi apa kebergian iya kok kelangan ke deleng. Kepone ini morak-marik wis kelong. Nah, jadi kan orang tekan sedih betul. Lah kepriye maneh? Toyo ana digolet anak kudu rezekine ora bakal bali. Lah kok ora lemes ora meriah, lah kok kepikir maneh. Nah, dia malah bertahan, dia bertawakal, dia jernih berpikir, awalnya sehat, akalnya sehat, oleh hidayah bangkit lagi. Seniki Pak, sing jenenge Pak Supri niku nggih tidak hanya juragan emas tapi juragan tanah. Nggih. Kemudian kemarin saya dari Pekalongan mampir di satu pom bensin, ternyata pom bensin itu adalah milik Pak Supri juragan emas yang dulu pernah dirampok. Harta yang dirampok itu sekarang sudah kembali dan berlimpah ruah. Mengembalikan permasalahan kepada Allah. Angger wis mani matur wa inna ilaihi rajiun. Kenapa dikembalikan kepada Allah? Untuk mengabdi kepada Allah. Kula lan panjenengan duwe apa? Jiwa raga kita, harta benda kita, pangkat derajat kita kembalikan Allah niki saking panjenengan. Monggo. Carane nggih, carane. Misal kalau di kebon, di rumah kan jenengan, dipaculi, ditanduri, satu saat panen. Jenengan panen berinya papi, iki gedang, apel dan sebagainya, kaguane jenengan monggo. Kalau namung rumah, monggo, baru jenengan baru dikapanaken. Mungkin apa mboten? Halo, mudeng apa mboten Pak? Jenengan siki diwenehi lemari, HP, apa isi rumah, itu kabulane sinten? Kula lan panjenengan tugasé mung ngrumat. Pripun? Ngrumat. Nah, nang Gusti Allah harus dikapa-kapakna, monggo terserah Allah. Nah, bingung nyobalah, gunakan semua yang titipan Allah untuk mengabdi kepada Allah, untuk mentaati kehendak Allah. Untuk dihisab oleh Allah.
Suatu saat, maaf ya Pak, maaf Bu, ada seorang perempuan menghadap Rasulullah. Ya Rasul, saya telah berzina dengan si A, sekarang saya hamil. Nah, Rasul tidak langsung percaya, tanya A, B, C, D, termasuk orang yang disebutkan namanya, betul. Ya Rasul, tolong saya segera dirajam, jaluk dihukum. Nah, Rasul bijaksana, tunggu anakmu lahir, setelah anakmu lahir mengenai tak laksanakan hukuman mati. Apa yang terjadi? Si perempuan itu menyerahkan diri untuk dihisab, untuk dihukum sesuai dengan aturan Allah. Dan kerjaman siki penjahat palunga kemudian mana dia tunggu temenan orang tunggu berumpetan. Ya betul Pak. Para koruptor sing jere melayu nang luar negeri kok melayu temenan Allah. Sesungguhnya aparat ngerti siaru kayak pada akhirnya ngerti. Masya Allah. Ini Pak, kita serahkan kepada Allah untuk dihisab oleh Allah. Nah Abu Bakar niku malah meling, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Niku baik. Nah, dibeli innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku jero banget. Nah, kita sadar innalillah, aku milik Allah, segala milikku adalah milik Allah. Saya tanya sekali lagi, segala milik kita apa betul milik Allah? Segala yang di Gumila, yang di Banjar, yang di Amerika, apakah milik Allah? Apakah ada ayatnya? Ini Pak ayatnya. Kelola panjenengan apa? Oh, dewa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pripun? Milik Allah segala yang di langit dan di bumi. Tidak hanya isen-isen rumah panjenengan, tidak hanya klambi, HP, duit sing sekarang diasto panjenengan, tapi seluruh yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Kula lan panjenengan namun ketitipan. Oke. Nah, ayat berikutnya. Pripun Pak? Ayat berikutnya. 1, 2, 3. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu, kamu menyatakan segala milikku milik Allah, atau kamu menyembunyikan, kamu mengingkari, niscaya Allah yuhasibkum bihillah. Allah akan memperhitungkan, Allah akan menghisab. Maka tadi saya matur, wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, kepadamu akan kembali segala milikku, kuserahkan padamu untuk dihisab. Nyemulai umat bener apa salah, nyemulai nganggo bener apa salah. Bapak Ibu, harta yang dititipkan Allah teng panjenengan mau digunakan dengan cara yang benar. Carane wis bener apa urung, ukurane wis bener apa durung. Ya sedek mendek kelolaan panjenengan duwe harta wis tekan nisab apa durung. Angger wis tekan wis disesukan zakat malnya sesuai dengan aturan apa durung. Lah orang mikir, waduh. Nah, padahal banyak loh umat Islam ngapalakan iki saben malam Jumat. Terutama saudara-saudara kita yang nahdiyin itu dalam acara yasinan ada kalimat ini. Ya kita pun hafal. Monggo kita menyembunyikan atau kita menampakkan atau kita mengakui atau tidak, yuhasibkum billah. Kita akan dihisab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya dengan kondur jajal jegongan karo anak bojo, yuk dihitung harta benda kita yang kita miliki apa baik dicatat. Terus tanya, ini nganggone sebenar apa dulu? Jangan ruka luweh-luweh esuk-esuk dibuang sementara tanggane ana sing ngelih
Kalau boleh buka be ora tayang bingung. Nah, kalau kan panjenengan wis pernah ora purung ngerti kuwi. Luwian nembe diweh nabi nang ora wingi dong anget. Bukan kurang. Nah, boleh kurang dan sebagainya orang selalu akan kurang. Buktine napa? Bang Surya Yuda katraku niku nggih wis sugih kaya nika apa langsung berhenti? Enggak, mereka terus saja si Bang Surya terus membuka cabang, Katraku juga terus membuka Pertamina karena apa? Isih kurang. Oke, baik. Kalimat berikutnya pripun? Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Oke. Allah mengampuni siapa yang manut karo aturane Allah dan Allah bakal mengazab siapa sing ora manut karo hak-hake Allah, kewajibane Allah, harta bendane Allah. Tadi yang mungkin terlambat nggih, kita, anak kita, bojo kita itu milik Allah. Nak jenengan nuwun sewu nggih, wis garep mapan turu karo garwane, garep ngasuh, anak wong duduk-duduk, Pak, ditulungi Pak, kula kanjeng niku teng rumah sakit niku mertua niku ketone nafase sesek anggen nyong disunan dheweke nyong panik. Seorang bapak ditembung begitu, istrinya boleh enggak Bu? Garep turu duduk-duduk. Awan esuk sore kan ganggu bae. Ngerti apa ora ki malam jemuah? Apa hubungannya? Kalau betul kita sudah mau tidur Bapak Ibu, anak mau duduk-duduk itu, ingat yang menggerakkan orang itu siapa? Allah. Kita lagi diuji oleh Allah. Aja mau main wong kuwi mertamu yang mertamu lah jam 12 kaya gertu tetep duduk. Aku anak mboten kepesan mboten partian itu. Halo? Dengan prinsip seperti itu, atine wong gemiwang jumbar kabeh kaya saudara kabeh. Tamu duduk-duduk untuk dibuka lawang, bukan sedangkan isin. Siapa jane niku nggih? Hei, ingat, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Hati-hati Bapak Ibu, ayat ini ditutup dengan pripun? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nek kula lan panjenengan orang manut karo Allah, terutama dalam tata kelola harta benda pangkat jabatan, apa yang gane garep dukung kayak Korun niku angger bunane sing ngendika terjadi likuifaksi. Likuifaksi niku kados teng Palu, Pak. Tanah bergerak tsunami tapi tsunami daratan. Tanah bisa melaku bergelombang, Pak. Tanahnya bumi ini melaku, wite melaku, umai melaku, sang kabeh sang nang dhuwure. Bumi ini ku melaku, ngoyok wong. Akhirnya banyak orang yang kependem, banyak wong sing keblesak. Niku bencana di Palu teng Sulawesi biyen niku. Nah, sebelum terjadi di Palu itu sudah terjadi zaman niku Korun infak zakat orang gelem nggih semua orang ini ku wau iki harta hasil kerja keras saya ngapain dibanding dunia. Allah gregetan bumi ini dibledagakan, korun dan harta bendanya ambles tutupannya grep rampung. Ingat, wallahu ala kulli syai'in qadir. Niki ngene wong gemiwang ditanting nang malaikat, ya wong gemiwang. Garap infak alus model Allah apa infak dipaksa? Wingin kon infak angel, kon zakat angel, kon sedekah angel, dilala anaknya tabrakan dua. Motore bodol, gawe maring bengkel enteng 3 juta. Infake maring tukang bengkel. Anaknya yang dedel duel gawe rumah sakit, infake nang rumah sakit. Kepengin piye niku?